Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Farida? Apa kabar warga Depok? Senang sekali. Sore hari ini, Ahad 11 Juli 2021, kita bertemu lagi dalam Safar on Depok. Sebuah wadah untuk kita semua berinteraksi, saling menyapa, berbincang, berbagi, dan saling peduli. Bagaimana aktivitas akhir pekan ini? Tentunya mengasyikkan ya, berkumpul bersama keluarga di rumah. Banyak agenda-agenda yang kita kreasikan untuk semakin menghangatkan hubungan anggota keluarga. Alhamdulillah, safar kita sore hari ini, jalan-jalan kita sore hari ini di Depok, tapi secara virtual karena masih pandemi, mengunjungi dua sosok yang punya peran penting dalam penanganan permasalahan COVID di Kota Depok. Ada Ibu Dr. Devi Mariori, beliau Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, RSUD Kota Depok. Apa kabar Dr. Devi? Sehat? Assalamualaikum Bu Farida, Salam. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Dr. Assalamualaikum Devi didampingi oleh Dr. Salman. Beliau adalah Kepala Bidang Keperawatan RSUD Kota Depok. Apa kabar Dr. Salman? Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, iya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Devi dan Dr. Salman dalam ngobrol kita sore hari ini. Kita ingin mengangkat tentang RSUD Peduli. Sahabat Farida, warga Depok, penularan COVID semakin terasa cepat ya. Banyak warga Kota Depok khususnya yang terpapar. Di antara mereka kasusnya cukup berat dan disertai dengan komorbid, sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Sejak awal COVID, RSUD ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Dan kita pahami bersama secara bertahap RSUD terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanannya. Ya, kita mengenal moto mereka ramah, cepat, dan nyaman. Di Januari awal saja, ruang ICU mereka dari 6 bed menjadi 9 bed, kemudian ruang inap khusus isolasi COVID 145 bed. Bahkan kemudian RSUD membuat laboratorium testing biomolekular sehingga hasil tes COVID menjadi semakin cepat dan memudahkan tracing. Demikian ya Dokter Devi. Iya, betul Bu Farida. Kami semenjak bulan Maret tahun 2020 sudah ditunjuk di SK-kan ditunjuk selaku SK dari Gubernur Jawa Barat selaku rumah sakit rujukan COVID di Jawa Barat salah satunya. Nah, semenjak itu kami berbenah-benah. Jadi yang tadinya kami tidak punya ruangan isolasi COVID, kami menyiapkan secara simultan dengan berjalannya dengan waktu yang mula-mula kita tidak punya ruangan, kita menjadikan ruangan ruangan rumah duka, mohon maaf, rumah duka yang ada di RSUD menjadi ruangan isolasi karena rumah duka tersebut terpisah dari gedung utama gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, bertambahnya pasien, akhirnya yang tadinya 4 menjadi 6, sehingga akhirnya di ruangan rumah duka itu sekarang sudah ada 17 bed isolasi untuk pasien isolasi, ditambah 3 bed untuk IGD, namanya itu IGD Kenanga. Nah, kemudian berkembang terus karena waktunya sudah 1,5 tahun, kami menjadikan satu lantai ruangan lantai 8, tapi ternyata tidak cukup. Kami akhirnya beralih ke lantai 7, jadi ada 2 lantai, lantai 8 dengan kapasitas 54 tempat tidur, lantai 7 53 tempat tidur. Namun karena sampai saat ini kasus makin lama meningkat, akhirnya gedung lantai 6 kami juga kami jadikan untuk didedikasikan sebagai ruangan isolasi COVID. Sehingga sekarang ada lantai 6, lantai 7, lantai 8, dan ruangan kenanga.
Nah, kami menyediakan kurang lebih 170 tempat tidur untuk saat ini, sudah Subhanallah. bertambah lagi 175 tempat tidur untuk pasien COVID ya, 170. Dok ya? Ya, 170, Bu. Di antaranya ada 170. 9, ya, ada 9 ICU yang mula-mulanya tidak ada ICU untuk COVID. Kami berupaya waktu demi waktu bertambah terus, mula-mula 2, kemudian meningkat jadi 4, kemudian meningkat jadi 6, dan akhirnya sekarang sudah 9. Kemudian juga karena terkait dengan pasien-pasien yang membutuhkan ruangan operasi, ternyata mereka itu penderita COVID, pasien COVID. Setelah dites, nah akhirnya kami menyediakan ruangan operasi khusus untuk pasien-pasien COVID. Jadi alhamdulillah untuk perawatan kami sudah mempunyai 170 ruangan bersalin khusus pasien-pasien dari ibu-ibu yang COVID, konfirmasi COVID. Kemudian untuk operasi juga kami menyediakan kamar operasi bertekanan negatif. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dimanfaatkan semuanya bagi masyarakat Kota Depok. Dokter, Demikian, Bu. dengan percepatan penularan, RSUD sepertinya mampu ya menangani semua ini ya, Dok. Bagaimana antisipasinya, Dok? Iya, memang sih karena waktunya begitu cepat, kami bergerak juga begitu cepat, melihat situasi di lapangan dan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dengan kerjasama, koordinasi internal maupun eksternal dibantu oleh anggaran dari BTT, dari pemerintah Kota Depok, kemudian juga kami mempunyai anggaran APBD juga yang sudah digeser dan BLUD, sehingga kami secara bertahap namun cepat kami bisa merealisasikan semua sarana prasarana mulai dari ruangan, alat kesehatan, kemudian penambahan SDM, itu mungkin yang bisa kami lakukan selama ini, sehingga tidak menutup kemungkinan memang butuh upaya yang kuat, butuh upaya yang ya lumayan lah effortnya, Bu. Tapi alhamdulillah karena tim kami solid, semuanya bisa kami lalui hingga saat sekarang. Iya, alhamdulillah ya, Dok, dengan kebersamaan kita berharap bisa keluar dari permasalahan pandemi COVID ini, dan tentunya juga peran serta masyarakat ya untuk tetap berdisiplin dalam protokol kesehatan pencegahan COVID sangat diharapkan. Nah, RSUD tidak hanya melayani masalah pasien COVID ya, Dokter Salman. Ya, betul Bu Farida. Memang kita RSUD masih menerima pasien-pasien yang non-COVID. Tetap alurnya itu kita pisah antara pasien yang COVID dan pasien non-COVID. Kita sebetulnya ada beberapa alur, ya ada 2 alur yang untuk masuk ke RSUD itu, pasien itu, alur melalui poliklinik dan alur melalui IGD. Untuk yang ke poliklinik itu kita menyediakan tempat ruang tunggu di depan ya. Sebelum masuk itu pasien itu mencuci tangan ya, kemudian atau memakai hand sanitizer yang kita sediakan ya. Kemudian mereka akan mengisi formulir PE atau penyelidikan epidemiologi. Nah, di situ ada formulir yang mereka harus isi untuk mengetahui apakah mereka itu misalnya dari daerah pandemi atau daerah yang zona merah, atau memang mereka mempunyai gejala-gejala yang seperti COVID ya. Nah, itu mereka mengisi itu. Kemudian mereka juga diukur suhunya. Kemudian setelah itu mereka akan menunggu di ruang tunggu tersebut. Kemudian mereka baru masuk ke ruang pendaftaran. Nah, di ruang pendaftaran jadi ada screening ya, Dok? Ada screening dulu ya, terlebih dahulu ya? Ya, itu screening, Bu. Namanya screening dengan mengisi formulir dan pemeriksaan suhu, itu di screening. Kemudian mereka masuk ke ruangan pendaftaran. Nah, setelah di pendaftaran, itu mereka juga tidak semuanya bisa masuk, tapi sebagian-sebagian. Kalau tempat kursi di ruang pendaftaran sudah penuh, mereka menunggu di ruang tunggu di depan. Gitu, Bu. Ya, itu untuk yang pasien di poliklinik ya. Lalu IGD?
Nah, ada juga yang melalui IGD. Di UGD pasien itu pasien-pasien gawat darurat yang masuk melalui IGD itu tetap sama, kita screening juga dengan mengisi formulir, kemudian kita periksa tanda-tanda vital, kemudian itu biasanya langsung kita swab. Ya, kita swab pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian dari hasil-hasil itu, kalau memang mereka positif, mereka akan ditempatkan di IGD COVID. Kalau mereka yang negatif, mereka akan ditempatkan di IGD yang non-COVID. Selanjutnya nanti akan beralur sampai ke rawat inap kalau mereka perlu dirawat inap seperti itu. Iya, baik Dok, kita doakan para nakes tetap semangat ya Dok dengan situasi yang sebenarnya tidak mudah. Nah, saya dengar beberapa nakes juga ini banyak yang terpapar. Bagaimana ini kondisi pelayanan? Insya Allah RSUD masih tetap bisa tangguh ya untuk menghadapi situasi ini, Dokter Salman. Iya Bu, memang saat ini nakes-nakes kami itu banyak yang terpapar COVID juga ya, karena mungkin mereka itu kelelahan Bu, karena ini sudah cukup lama juga COVID ini ya, sudah hampir udah setahun lebih ya, dan teman-teman ini mungkin udah kelelahan, karena kelelahan itu akhirnya mungkin mereka daya tahan tubuh jadi turun. Nah itu jadi banyak yang terpapar, hampir lebih sekarang dia udah hampir 40 Bu, 40-an orang yang terpapar itu. Nah, untuk mengatasi kekurangan tenaga itu, sebetulnya ada beberapa cara yang kami lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama adalah untuk tenaga-tenaga yang kurang di ruangan-ruangan tertentu, nah itu kita mobilisasi dari ruangan lain. Kita mobilisasi dari ruangan lain untuk menggantikan tenaga-tenaga yang di ruangan tersebut. Tapi memang tidak mudah menggantikan tenaga itu, karena mereka juga seperti di ICU itu tidak sembarangan orang bisa menggantikan di situ. Ya, nah itu yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga biasanya kita koordinasi dengan bagian TU untuk mengadakan tenaga relawan. Itu kita biasanya mengadakan tenaga relawan untuk tambahan tenaga yang kekurangan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang tenaga relawan tidak ada, kemudian bantuan juga tidak ada karena semuanya pada sibuk, ya terpaksa kita mengurangi tempat tidur yang ada. Jadi mengurangi kapasitasnya dulu. Nanti kalau sudah tergantikan, baru kita tambah lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, itu situasi yang sementara dan pilihan terakhir ya, Dok. Tapi Betul. insya Allah RSUD masih tetap menunjukkan dedikasi dan komitmennya untuk memberikan tadi ya pelayanan yang cepat, ramah, dan nyaman. Ya, tentunya sahabat Farida, kita mengucapkan terima kasih kepada para nakes yang sudah begitu banyak berkorban ya untuk mendampingi kita semua, terutama dalam menghadapi kondisi pandemi. Mari kita bantu mereka dengan berpegang teguh untuk terus berdisiplin mengikuti protokol pencegahan penularan COVID. Dr. Devi dan Dr. Salman, alhamdulillah obrolan kita yang singkat ini sangat informatif. Ya, mudah-mudahan semangat RSUD, kepedulian RSUD dalam kondisi pandemi saat ini juga menyemangati kita semua ya, bahwa insya Allah kita bisa keluar dari permasalahan ini. Saya mengaturkan terima kasih kepada Dr. Devi dan Dr. Salman sore hari ini di waktu libur sudah diganggu, dikunjungi melalui silaturahim secara virtual. Mungkin di lain waktu kalau ada tema-tema yang menarik kami silaturahimi lagi ya Dr. Devi ya. Baik Ibu, siap. Kita siap, ya, Dr. Bu. Salman juga. Ya, mudah-mudahan dokter berdua dan para nakes mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani tugasnya. Ada sebuah pesan untuk kita semua. Jangan khawatir ketika badai datang karena sesungguhnya di sana ada pelangi yang sudah menunggu. Saya bersama Dr. Devi Mariori, Kepala RSUD Kota Depok, dan Dr. Salman, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Kota Depok, undur diri. Saya Farida Rahmayanti, anggota DPRD Kota Depok, fraksi PKS, mengucapkan terima kasih kepada sahabat Farida dan warga Depok yang sore hari ini telah bergabung bersama Safar on Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dr. Devi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Salman. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.